Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kisah Islami terkini akan membahas sosok manusia yang akan masuk ke surga, kemudian berhenti disuruh untuk memberikan syafaat kepada manusia. Siapakah dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ceritanya sudah sangat tenar sekali sehingga mungkin akan kami ringkas dengan seringkas-ringkasnya dan akan memberikan keteladanan yang sangat bagus di dalamnya. Oleh karena itu, kita simak terus acara ini. Namun sebelum kita menyimak, silahkan Anda share, kemudian subscribe, dan like, dan komen. Oke, kita lanjut saja. Semoga rezeki Anda melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan Uwais Al-Qarni, dia jika bersumpah demi Allah pasti terkabul. Pada hari kiamat nanti, ketika semua ahli ibadah dipanggil disuruh masuk surga, dia justru dipanggil agar berhenti dulu dan disuruh memberi syafaat. Ternyata Allah SWT memberikan izin kepada dia untuk memberi syafaat kepada sejumlah qabilah Rabi'ah dan qabilah Mudhar. Semua dimasukkan surga, tak ada yang ketinggalan karenanya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ia tak kenal dengan banyak orang dan juga miskin. Banyak orang yang suka menertawakan dan mengolok-olok dan menuduhnya sebagai tukang pembujuk dan tukang pencuri, serta berbagai macam umpatan yang penghinaan olehnya. Seorang fuqaha negeri Kufah, karena dia ingin duduk dengannya, memberikan suatu hadiah 2 helai pakaian, akan tetapi tak berhasil dengan baik, karena hadiah pakaian yang tadi dia diterima dikembalikan lagi olehnya, seraya berkata, "Aku khawatir nanti sebagian orang menuduhku dari mana aku mendapatkan pakaian itu. Kalau tidak dari membujuk, pasti dari mencuri. Oleh karena itu, aku kembalikan saja pakaian ini." Tutur dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sangat terkenal di dalam langit, namun tidak terlalu terkenal di dalam dunia. Alangkah sedihnya Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah dan mereka itu telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ia sendiri, kecintaannya kepada Rasulullah menimbulkan kerinduan yang sangat kuat untuk berjumpa dengan kasihnya itu. Akan tetapi, apalah daya, ia tak punya bekal yang cukup untuk ke Madinah. Dan yang lebih ia beratkan adalah seorang ibu yang jika ia pergi tak ada yang merawatnya. Kemudian setelah melalui berbagai problematika dan akhirnya mendapat restu ibunya, kemudian Uwais Al-Qarni bisa mendatangi ke rumahnya baginda Rasulullah SAW. Segera saja Uwais menanyakan Nabi dan ingin menjumpainya. Namun ternyata beliau SAW tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu Nabi itu. Dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukannya tak berada di rumah. Dalam hatinya bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah beliau pulang? Sedangkan masih terngiang di telinga pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman, rumahnya itu. "Engkau harus lekas pulang, nak." Itu adalah pesan dari ibunya yang terngiang-ngiang di telinga Uwais. Karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya tersebut telah mengalahkan suara hati dan kemuannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ia akhirnya dengan terpaksa memohon pamit kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu an untuk segera pulang ke negerinya. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Muhammad SAW dan melangkah pulang dengan perasaan yang haru. Sepulangnya dari perang, Nabi Muhammad SAW langsung menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Rasulullah menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit yang sangat terkenal.
Mendengar perkataan baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya tertegun. Menurut informasi Sayyidina Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW telah bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qarni, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu beliau SAW memandang kepala Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan bersabda, "Nabi, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Itu kata Rasulullah SAW. Tahun terus berjalan dan tak lama kemudian Nabi telah wafat, hingga kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah diestafetkan khalifahnya kepada Umar. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Kemudian Umar segera mengingatkan kepada Sayyidina Ali untuk mencarinya bersama-sama. Sejak itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, beliau berdua selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Apakah ia turut bersama mereka? Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang terjadi? Sampai-sampai ia dicari oleh beliau berdua ini. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan-dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, segera kafilah Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan, apakah Uwais turut bersama mereka? Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengarkan jawaban itu, beliau berdua bergegas pergi menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan salat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam. Sambil bersalaman, sewaktu berjabatan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Memang benar, dia penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah nama saudara? Dan Uwais menjawab, Abdullah. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah yang sebenarnya nama kamu itu? Dan Uwais Al-Qarni menjawab, nama saya adalah Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa Ibnu Uwais telah meninggal dunia. Itu sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya kafilah Umar dan Ali karamallahu wajhah memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada khalifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengarkan perkataan Uwais, khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, Uwais. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangannya dan berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, kafilah Umar radhiyallahu an berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk menjamin hidupnya. Sekira saja Uwais menolak dengan halus dengan berkata,
hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tak terdengar beritanya. Tapi ada seorang lelaki yang pernah bertemu dan ditolong oleh Uwais. Sewaktu itu, sedang berada di atas kapal menuju tanah Arab bersama para pedagang. Tanpa disangka-sangka, angin topan menghembus dengan kencang. Akhirnya, hempasan ombak menghantam kapal kami sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal semakin berat. Pada saat itu, kami melihat sosok orang laki-laki yang mengenakan selimut berbulu di pojok kapal yang kami tumpangi itu, lalu kami memanggilnya. Dan lelaki itu keluar dari kapal dan melakukan sholat di atas air. Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. "Wahai waliullah, tolonglah kami." Tetapi lelaki itu tidak menoleh. "Demi Zat yang telah memberimu kekuatan ibadah, tolonglah kami." Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, "Apa yang terjadi? Tidakkah engkau melihat bahwa kapal dihembus angin dan dihantam oleh ombak?" Tanya kami waktu itu. "Dekatkanlah diri kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala," katanya, "dan kami telah melakukannya. Kemudian keluarlah kalian dari kapal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim." Dan kami pun keluar dari kapal satu persatu dan berkumpul di dekatnya itu. Pada saat itu jumlah kami 500 jiwa. Sungguh ajaib, kami semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami berikut isinya tenggelam ke dasar laut. Lalu orang itu berkata kepada kami, "Tak apalah harta kalian menjadi korban, asalkan kalian semua selamat." "Demi Allah, kami ingin tahu siapakah nama Tuhan?" tanya kami kepada Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni menjawab, "Nama saya adalah Uwais Al-Qarni," jawabnya dengan singkat. Kemudian kami berkata lagi kepadanya, "Sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang dikirim oleh Mesir. Jika Allah mengembalikan harta kalian, apakah kalian akan membaginya kepada orang-orang fakir di Madinah?" tanya Uwais Al-Qarni. "Ya, tentu saja," jawab kami. Orang itu pun melaksanakan sholat 2 rakaat di atas air, lalu berdoa. Setelah Uwais Al-Qarni mengucapkan salam, tiba-tiba kapal itu muncul ke permukaan air. Lalu kami menumpanginya dan meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah. Tidak satu pun yang tertinggal. Beberapa waktu kemudian tersiar kabar kalau Uwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah. Dan anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kubur, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasanya banyak yang merebutan untuk mengusungnya. Dan Syekh Abdullah bin Salamah menjelaskan, "Ketika aku ikut mengurusi jenazahnya hingga aku pulang dari mengantarkan jenazahnya, lalu aku bermaksud untuk kembali ke tempat kuburannya guna memberi tanda pada kuburannya, akan tetapi sudah tak terlihat ada bekas kuburan." Syekh Abdullah bin Salamah adalah orang yang pernah ikut berperang bersama Uwais Al-Qarni pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggambarkan masyarakat kota Yaman
banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang fakir yang tak dihiraukan oleh masyarakat. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazah hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman pun tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjaannya hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itu penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni. Ternyata ia tak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Lihat di Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dan dikatakan juga bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Terima kasih. Semoga mendapat wawasan dari kisah Uwais Al-Qarni, dan semoga kita juga termasuk penduduk langit yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Islami terkini, mari kita subscribe dan share untuk mendukung channel ini dan memberikan wawasan kepada teman-teman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.